Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, bertemu kembali dalam acara mengulas dan membacakan manaqib Wan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang pada kesempatan ini akan membacakan tentang fiftirasi, jadi tentang terkalahkannya singa besar oleh anak anjing. Jadi manaqib ini akan menerangkan kalahnya singa yang besar oleh seekor anak anjing kecil. Ibtirasi kalbi babil istobalahu asadan. Zakaru anna Syekh Ahmad Zundah kana yarkabul asad wa yaduru alal awliyai wa yanzilu indahum fayu'til mudayyifu liukli asadihi baqaratan. Para ulama telah menyebutkan bahwasanya ada seorang syekh namanya Ahmad Zundah. Beliau menunggang seekor singa besar, gagah. Ya, menunggang seorang singa. Takut ke singa. Raja hutan. Wa yadur al aulia, berkeliling di depan para wali. Jadi Ahmad Zundah ini menunggang singa berkeliling di muka-mukanya, di depan-depannya para aulia Allah. Namun orang Sunda mah hayang ke alam, pamer ilmu kedijayaan, ilmu kanuragan di depan para wali Allah. Naik singa, siapa yang gak takut? Itu kira-kira kata dia, siapa yang gak takut? Wa yanzilu indahum las, dan dia itu singgah di perkampungan di mana saja, atau tadi makan pamer di depan para wali, ya, di depan para wali. Nah, ketika pamer di depan para wali di suatu kampung, itu harus ada orang perwakilan dari warga kampung untuk menyediakan makanan suguhan. Untuk siapa? Untuk singanya. Sedangkan kan suguhan makanan singa mah bukan nasi, bukan tempe bongkar, bukan oncom gejos. Iya. Dagingnya harganya mahal. Daging apa? Daging sapi harus disediakan. Jadi teramat apa ya, itu memberatkan. Iya. Terus mah yang ke alam mana berkeliling di depan matanya para wali, naik sapi, ini naik singa. Dan ketika dari manapun singgah itu ya, di satu kampung harus disuguhi makan daging sapi. Sangat memberatkan, sangat memberatkan. Iya. Ini orang ini kalau jawab sekarang mah sakti mandraguna lah, hebat gitu ya, bukan uragan. Siapa yang bisa menaklukkan binatang buas kan kalau nggak ada ilmunya, kira-kira begitu. Padahal kan kunci ilmu kaduragan, ilmu kedijayaan, ilmu kawadukan mah ya di Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan dia belum tahu di kelemahan. Iya, belum tahu, kayaknya dia panghebatnya, panggagahan apa yang itu. Para wali juga nggak mengambil tindakan karena itu provokatif. Biarkan aja, biarkan dia menganggap dirinya gagah, biarkan dia menilai hebat. Sekalipun para wali tidak mengambil tindakan, memang jangan, ngapain? Capek sendiri nanti juga. Nah, ketika dia sudah merugikan orang lain dengan cara memaksa, setiap yang disinggahi harus menyediakan daging sapi, itu memberatkan. Maka para wali akan mengambil tindakan. Kecuali cuma inder-inderan mah, menakut-nakuti, mendingan nutup pintu lah. Iya, nutup pintu. Kira-kira rugi. Biarkan saja. Kalau sudah ada pihak yang dirugikan, bakal apa ya, terlalu jauh, kamu bari nyingsieunan mah atau nyingsieunan berapa letik. Ya kalau hanya gitu ya. Akhirnya tetap
semua pada takut. Pada takut. Ya, cuman Wali pada sabar, diarahkan saja, udah pada masuk rumah saja. Para wali belum mengambil tindakan, belum. Itu, ya orang pada takut, anak kecil pating kocak, apalagi orang anak dewasa juga takut ya, Iya. pakai anak dewasa. Nah, Papi Yaumin ja'a ila Baghdad. Di suatu waktu dia itu singgah datang ke Baghdad. Jauh-jauh. Iya, ke wilayah kediaman Indal Gaos, Tuan Syekh Abdul Jalani, sehingga itu ya diam di wilayah Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Pakai singa itu. Ya, pakai singa dekat Abdul Jalani. Ya, Indal Gaos dekat Abdul Jalani. Waduh, jadi nyamperin Tuan Abdul Jalani, disamperin ini mah Wanazala Indal Gaos, diam cicing dekat Tuan Syekh Abdul Jalani, dia itu singgahnya. Oh, bawa singa, Biasa aja Tuan sewanya. biasa aja, para wali juga biasa aja sih, cuman tetap mengarahkan kepada masyarakat, ulah nempongan, ulah ditonton, tetap setiap dia singgah wajib, kalau enggak dikasih makan ada ancaman. Nah itu akhirnya merugikan kan? Merugikan akhirnya para wali mengambil tindakan. Jadi selagi tidak merugikan mah biarkan saja, tapi ketika terlalu jauh mengambil tindakan. Faqalu li hadratil Gaos ana lahu andatan inda mayangzilu indahu ayutiya yukli asadihi baqaratan pama ta'muru hadratukum. Nah, ketika datang ke kediaman Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, datang ke wilayah pesantren Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya, datang. Itu masyarakat berikut para santri ngomong, mengadukan ke Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, ya Tuan, orang ini yang naik singa, dia itu punya kebiasaan, di mana dia singgah harus disediakan makan. Ya, makan. Siapa yang disediakan? Yaitu singanya. Ya tetap mungkin akhirnya mah ya singanya harus disediakan makan daging. Penunggangnya juga iya. Penunggangnya juga iya. Bisa dikasih rokok, dikasih kopi, jatah preman lah. Ya, biasa. Sedangkan kan dagingnya itu sekali makan lebih daripada 5 kilo. Memberatkan. Orangnya mana sapinya? Wah, ini merugikan, nggak bisa dengan main-main ini. Nah, biasanya main-main ini orang ini ya. Preman lah kalau zaman sekarang. Menteror ya preman, pemaksaan. Orang yang harus dikasih makan, apalagi singanya. Nah ini, jadi kebiasaannya begitu. Harus disediakan sapi, 1 ekor sapi. Pakorotan di sini, bukan daging 5 kilo, Rik. Di sini pakorotan ya, 1 ekor sapi. Jadi nggak berbicara bagian, pakoroh aja, berarti 1 ekor sapi. Tuh ya, ekor sapi. Itu padahal pama tak murah terus, padahal kamu sekalian tidak memerintahkan, tidak ada yang bisa menghalau, memerintahkan seseorang untuk menghalau dia. Artinya tidak ada seseorang yang bisa menghalau, menjaga, ngagebahkan, mengusir dia dari kalangan kita. Nggak ada orang. Itu bagaimana caranya ini? Nah, bagaimana mengusir ini? Nggak ada yang berani. Ya, faqala mu'tuhu baqaratin min dawlabis sakiyah. Akhirnya Tuan Syekh Abdul Jalani memberikan cara, solusi gampang. Hayang musir singa berikut penunggangnya, hayang ngelehkan singa berikut mempermalukan singa berikut penunggangnya, gampang. Gimana cara? Ada Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani kasih solusi, tidak dengan kekerasan, tidak dengan singa ngadu singa, tidak dengan singa ditombak, tidak singa dipendang, tidak. Pokoknya nggak ada dilukai aja. Nah, tidak dilawan akhirnya, tidak melibatkan manusia. Ya. Gini solusinya, berikan singa itu sapi pengangkut air. Berikan singa itu
min daul besakiyah, sapi pengangkut air. Kan kalau di Timur Tengah atau di negara lain itu ada yang menarik air itu pakai sapi. Oh iya. Ya, atau sapi dikasih balok, si balok dihubungkan kepada poros dihubungkan kepada tali, si tali mengangkut air dari dalam sumur, terus aja muter gitu. Betul, iya. Itu sapi Zaman itu, dulu ya. itu ya zaman dulu. Sekarang juga masih ada di negeri-negeri yang lain, Timur Tengah atau di Cina. Gitu, masih ada di kampung perkampungan, di perkampungan dilestarikan. Kalau sekarang dikatakan pakai motor mungkin ya. Tetap aja ada sapi binatang. Nah itu sapi itu yang diambil, sapi penarik air, gitu ya. Berikan kepada singa itu. Tapi di mana posisinya sapi penarik air itu? Di mana itu adanya? Itu. Oh, adanya di kandang sipulan. Parabkeun kasih makan itu singa sapi penarik air yang ada di kandang sipulan. Itu sapinya. Oh iya. Ternyata wakana fi babil istobal jiru kalbin fatabi'ahu faqarrubuha ilal asadi wa aroda ayyaftarisa fahajam alaihil jiru. Ternyata tuh sapinya ada di dalam kandang, ya ada di dalam kandang. Nah di dalam kandang itu ada anak anjing. Jadi posisi sapi penarik air itu ada di dalam kandang, jadi kandangan dalam. Terus kandangnya di pintu kandangnya ada anak anjing dijagain aja. Ya pokoknya posisinya di pintu kandang itu ada anak anjing. Ada anak anjing ini. Kecil gitu. Iya, anak anjing gitu ya. Fatabi'aha gitu. Nah, terus kan si sapi itu dibawa diambil dari kandang. Setelah dibawa di kandang, anjingnya ngikutin. Oh, anjing Ngikutin sapi, anjing kecil itu pakoro buah kan tujuannya si sapi itu diambil dari kandang untuk diberikan kepada singa. Ternyata anjing mengikuti dari belakang. Kata dia tuh jelasat wa aroda ayat barisa. Nah ketika itu singa mau makan, nyangkeren, nyekek, mematikan si sapi ya, si sapi ayah jam alihil jiru. Sapi ini diberikan kepada anjing ya. Kepada singa. Nah, ketika singa mau nyangkrem, mau mematikan, mau makan ya, mau melahap, ayah jam alihil jiru. Itu anjing langsung bahasa kita nyerang singa, kan gak masuk di akal ya, kecil lah. Anjing kecil, anjing besar juga ya, nggak bakalan tanding sama harus berbanding 10 kira-kira ya, baru 10 anjing kecil-kecil juga yang di Afrika itu kalah yang gimana 10 anjing kecil. Apalagi ini anak-anaknya, anak anjing bisa melawan singa. Jiru kalbi anak anjing itu wabarosau yang jadi masalah dicangkrem, digigit itu singa oleh anjing. Tapi itu kabur kan langsung. Digelutan pokoknya masih singa ada bahasa orang digelutan, dicangkrem, digelutan itu. Gelut dalam anjing. Ya. Tuh. Akhirnya kalah. Ya, itu singa oleh anjing kecil. Oleh sama seekor anjing kecil doang. Iya, oleh anjing kecil. Kayak terus hobi. Tuh. Ya, setelah kalah ya itu ya. Singa itu kan dipermalukan. Iya pasti. Singanya dipermalukan. Dipermalukan. Yang paling malu adalah penunggangnya yang punyanya, yaitu Syekh Ahmad Zundak, anak sosahurun yang alam. Dipermalukan dia bukan main. Pasti seekor singa besar yang bisa ditunggangi oleh manusia dikalahkan oleh anak anjing. Tuh akhirnya, Syekh, kersana jana Anda punya ilmu kanuragan, punya ilmu kawedukan, punya ilmu kabedasan, aja juga mau lawan sih ya.
di asaha di dia asaha na para wali guru urang Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus dia gerak tobat. Tadi itu minta maaf ngalunjak dia di wilayah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, di pesantren Syekh Abdul Jailani ngajin keonaran kagagahan. Pokoknya mah hebat. Karena mau anjing leutik tuh onan. Geus kata kunci ilmu kanuragan keberdasan mah sakabeh Abdul Jailani. Boro-boro singa ulama wali anu tiap Jumat beserta santrinya melewati sungai Efrat itu berjalan di atas air. Tiap sholat Jumat santrinya bisa berjalan di atas air, apalagi gurunya bisa dua gurunya disaksikan oleh murid Abdul Jailani. Ternyata yang ulama ini ya mendemonstrasikan yang karomahnya, mendemonstrasikan menampilkan yang kegagahan. Nah, kan nggak boleh gitu. Sekalipun dia terkabul istidraj, akhirnya bisa membatalkan kewaliannya kalau tidak tobat. Nah, sekalipun dia bisa itu tetap istidraj nafsu-sempurna dari Allah. Akhirnya laporan muridnya, wahai Syekh, ada seorang ulama besar beserta santrinya ketika dia mau melewati sungai Efrat itu berjalan di atas air setiap Jumat itu ketika dia mau sholat Jumat. Oh gini aja kata Syekh Jailani secara singkat, ketika dia mau melewat, ketika dia sudah menginjakkan kakinya kepada air ya mau melewat bersama muridnya, haturkan salam dari saya itu air. Bagaimana? Sedikit simpel jampenya. Bagaimana jampenya? Bersunda lainnya cai naik andika kayak jadi kayak tsunami cai itu naik ya naik ya. Jadi akhirnya ngagolong si ulama itu cai hatur salam ti Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani munjuk andika ketika si ulama tersebut santrinya lewat. Akhirnya ketika mau lewat itu ulama gitu. Makanya kata muridnya, kamu itu jangan nggak boleh begitu-gituan menempong-nempongkan, menampilkan, menampakkan ilmu karomah. Kalau bagaimana kalau Tuan Syekh Jailani tidak ada, sudah wafat, susah kamu. Akhirnya beliau tobat minta maaf ya, wali aja diakui gitu. Itu apalagi ini bukan seorang wali cuman buka ilmu kawadukan doang kan, cuma para wali juga tuduh Syekh Jailani hormat ya berdasarkan hadis Rasul tentunya. Nah setelah si Syekh Ahmad Jundah tersebut ditegur, diberikan saran, kamu harus datang ke sana soan minta maaf kepada Syekh Jailani itu. Akhirnya dia datang minta maaf soan, minta maaf Kiai Ajengan Abuya telah membuat onar di wilayah Kiai Simpuri kalau kita pasang itu wakobalah ya dah Akbar. Akhirnya dia cium tangan wakobalah ya dahul mubarakah. Akhirnya dia cium tangan kepada Syekh Jailani gitu ya, wataba tobat ala yadi di depan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itulah karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang dengan karomah beliau bisa memerintahkan anak anjing yang kecil mengalahkan pada seekor singa yang sangat besar hebat. Ya itu karomahnya. Bagaimana, ada tanggapan? Ya cukup itu aja Bang. Ya demikian pemirsa, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.